bahasa Indonesia Nindya Setiawan dari absen 12. Saya sebagai tutor di sini. Perkenalkan, saya Dian Delvia Parwati dari absen 8. Saya Sri Rahayu dari absen 31. Saya Setiaska Rahimah Nurpura dari absen 30. Saya Muhammad Risnata Mader Diansyah dari absen 19. Saya Dian Maulana Oktawidi Gunawan dari absen 4. Saya Jaskia Zahra dari absen 35. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke KTM. Baik, ini ada poin-poinnya. Jadi pertama kita akan menjelaskan tentang pengertian, lalu jenis-jenis, serta contoh soalnya. Oke, baik, yang pertama ada pengertian dari polinomial. Apa sih polinomial itu? Polinomial merupakan suku banyak yang merupakan sebuah sistem persamaan yang mengandung koefisien serta variabel dalam beberapa suku. Sesuai dengan namanya, yaitu ada banyak, berarti lebih dari satu suku. Oke, baik, saya akan melanjutkan. Di sini ada unsur polinomial terdapat 4 macam, yaitu koefisien, variabel, derajat, dan konstanta. Kita mulai dari koefisien adalah bilangan yang menyertai variabel dan terletak di depan variabel. Terus ada variabel itu merupakan variasi nilai atau yang menjadi pembeda. Contohnya seperti X. Kemudian ada derajat, bisa kita kenal sebagai pangkat. Dalam polinomial, derajat juga merupakan pangkat yang tertinggi dari suku-sukunya. Tapi ada syaratnya, tidak boleh harus bilangan bulat, tidak boleh negatif, tidak terpecahkan, dan tidak akar. Dan terakhir ada konstanta. Konstanta merupakan angka yang memiliki nilai tetap atau tanpa variabel. Oke, baik, jadi di sini saya akan memberi contoh. Yang pertama ini ada 2x derajat 2. Nah, jadi di sini yang kita bisa sebut koefisien yaitu adalah angka 2 ini karena dia terletak di depan variabel. Nah, jadi variabelnya itu merupakan x-nya. Lalu derajat. Nah, derajat ini bisa kita kenal juga sebagai pangkatnya. Jadi pangkatnya itu adalah 2. Lalu konstanta ini adalah nilai yang tetap seperti ini dan tanpa variabel. Baik, dilanjutkan yaitu di sini ada pertanyaan bagaimana cara menentukan derajat dari sebuah persamaan polinomial. Jadi kalian tinggal lihat suku dengan variabel pangkat yang paling tinggi. Nah, di sini ada sukunya. Di zoom, coba di zoom. Terus Kang, zoom. Nah, tarik. Nah, ih pinter banget. Di sini ada suku utamanya yaitu AN X derajat N ditambah AN min 1 X derajat N min 1 ditambah AN min 2 X derajat N min 2 sampai dengan A0. Dan A0 ini adalah konstanta. Lalu suku utamanya itu adalah AN X derajat N. Dari rumus umum ini pangkat paling tingginya itu ada di N. Ini yang untuk keterangannya. Nah, derajat tingginya itu yaitu ini N, lalu suku utamanya AN X derajat N ini. Habis itu koefisien utamanya adalah AN. Ini konstanta suku tetapnya adalah A0. Jadi A0 yang paling terakhir. Nah, Lanjutkan slide-nya. Gak usah Kang, stop aja. di sini ada suku utama, suku
suku utama itu karena di suku-suku berikutnya nilai n terus dikurangi n-1, n-2, dan seterusnya. Karena pangkat tertinggi dari rumus di atas adalah yang tadi n, maka suku utamanya adalah hn derajat n. hn(x) derajat n. Nah, di sini ada koefisien utama dalam polinomial berdampingan dengan variabel suku utamanya. Di rumus yang tadi, koefisien utamanya adalah hn. Nah, karena dia berdampingan dengan variabel berpangkat tertinggi yaitu x derajat n. Izin melanjutkan. Yang selanjutnya ada monomial. Monomial adalah ekspresi aljabar dengan satu suku. Oleh karena itu dinamakan monomial karena cuma ada satu suku. Memiliki satu variabel. Misalnya seperti ini contohnya. 2x derajat 3, 5x derajat 2, 10x atau 4. Jadi hanya terdiri dari satu suku saja. Itu adalah monomial karena hanya mengandung satu suku yang sama. Baik, selanjutnya ada binomial. Jadi binomial ini adalah ekspresi aljabar dengan dua suku yang berbeda. Maka dari itu dinamakan dengan binomial. Nah, kata bi ini diambil dari awalan Yunani. Jadi di sini ada contohnya yaitu 4x derajat 2 plus 3x. Nah, ini merupakan binomial karena mengandung dua suku yang berbeda, 4 dan juga 3. Itu sukunya berbeda kan? Dia memiliki dua suku. Nah, di sini ada trinomial. Trinomial adalah ekspresi aljabar dan tiga suku yang berbeda. Oleh karena itu dinamakan tri atau tiga. Sebagai contoh di sini ada 6x pangkat 3 ditambah 5x derajat 2 dikurang 3x. Nah, di sini disebut trinomial karena memiliki tiga suku yang berbeda yaitu 6x pangkat 3 ditambah 5x pangkat 2 dikurang 3x. Nah, jadi 6, 5, dan 3 itu adalah trinomial karena memiliki tiga suku yang berbeda. Izin melanjutkan ya. Di sini ada derajat polinomial. Derajat polinomial di sini itu ada 4. Yang pertama itu ada polinomial linear. Polinomial linear ini derajat 1 ya biasanya, makanya disebut linear. Gitu. Contohnya, kalau yang polinomial derajat 2 berderajat 2 itu disebut kuadrat. Nah, contohnya itu ini. Aduh, ini salah ya, harusnya pangkat 2. Sebenarnya semuanya ini sama, yang membedakan itu derajatnya. Kalau derajat 3 itu kalau polinomial kubik ini, kalau berderajat 4 itu disebut kuartik. Contohnya gitu. Memang sebenarnya semuanya sama, yang membedakan itu cuma derajatnya. Jadi kalau polinomial derajat 1 itu berarti derajatnya cuma 1 dan memiliki bentuk umum yaitu ax plus b. Nah, lalu polinomial derajat 2 itu berarti dia ini derajatnya 2. Nah, bentuk umumnya itu ada ax derajat 2 plus bx plus c. Lalu selanjutnya itu ada polinomial derajat 3. Nah, ini bisa kita sebut sebagai polinomial kubik. Nah, dia ini bentuk umumnya itu adalah ax derajat 3 plus bx derajat 2 plus cx plus d. Nah, di sini itu juga ada syaratnya bahwa a, b, c, dan d ini adalah bilangan real. Nah, lalu ada polinomial derajat 4 yang kita sebut sebagai kuadrik. Nah, di sini itu bentuk umumnya itu ada ax derajat 4 plus bx derajat 3 plus cx derajat 2 plus dx plus e. Nah, jadi ini bentuk umumnya. Jadi di sini bedanya itu cuma di derajatnya saja, betul kata Pian. Baik. Lalu di sini ada pembeda antara polinomial serta non polinomial. Nah, jadi yang pertama ini kita langsung ke yang kesalnya yaitu ada 3x derajat 4 min 2x tapi per 4 min 1. Nah, jadi di sini itu dapat kita sebut sebagai polinomial karena variabel x ini pada fungsi min 2
koefisiennya. Jadi variabel x-nya itu terletak pada koefisiennya ya. Nah, bukan terletak pada fungsi trigonometri. Jadi kalian udah tahu kan fungsi trigonometri apa saja? Ya. Ya, sin, cos, juga tan. Nah, sehingga di sini tan pi per 4 dapat kita sederhanakan. Nah, tan pi per 4 itu kan tan 45 derajat. Nah, yang telah kita ketahui bahwa tan pi per 4 atau tan 45 derajat itu adalah 1. Jadi ini kita sederhanakan menjadi 3x derajat 4 min 2x dikali 1. Karena tan pi per 4-nya itu sudah kita sederhanakan min 1. Jadinya 3x derajat 4 min 2x min 1. Nah, ini dapat kita sebut sebagai polinomial kuartik karena dia berderajat 4. Nah, lalu ada 2x derajat 3 min 3x tan x min 1. Nah, ini bukan merupakan polinomial. Kenapa bukan merupakan polinomial? Karena variabel x pada fungsi min 3x tan x ini salah satu x-nya terletak pada fungsi trigonometri, yaitu ini. Nih, tan x. Lalu contoh selanjutnya ada x derajat 5 min x cos pi per 3 plus sin x min 2 per x. Nah, ini bukan merupakan polinomial karena variabel x-nya terletak pada fungsi trigonometri, yaitu sin x. Nih, walaupun ini bisa kita sederhanakan, tetapi karena kan di sini salah satunya ada variabel x yang terletak pada fungsi trigonometrinya. Dan lalu di sini derajat yang terletak pada min 2 per x ini merupakan negatif. Baik, jadi selanjutnya itu kita cukupkan materinya sampai situ. Jadi ini ada contoh soal-soal. Nah, yang tadi kan ini dari yang polinomial derajat itu. Yang kalau berderajat 1 itu apa disebutnya? Linear. Derajat 2 Kuadrat. derajat 3 Kubik. derajat 4 Kuartik. Iya. Yang di sini itu derajat tertingginya itu 4. Jadi bisa kita sebut ini adalah jenis polinomial kuartik karena derajat tertingginya itu 4. 4. Ya. Terima kasih. Yang lebih doang kok simpel. Yang lebih dari 4. Sabar Kang. Namanya apa? Kalau derajat 5. Kalau derajat 5 Oh gitu. Baik, di sini ada soal tentukanlah apakah polinomial berikut merupakan polinomial linear, kuadrat, atau kubik. Nah, di sini ada soal 3x px sama dengan 3x tambah 2. 3x tambah 2 ini merupakan polinomial linear karena memiliki pangkat tertinggi 1 dan memiliki bentuk umum yaitu ax plus b. Lalu soal nomor 2 adalah ix sama dengan 4x derajat 2 min 5x ditambah 1. Soal ini merupakan linear kuadrat karena memiliki pangkat tertinggi 2. Polinomial kuadrat karena memiliki pangkat tertinggi 2 dan memiliki bentuk umum yaitu ax kuadrat 2 ditambah bx ditambah c. Lalu soal ketiga adalah rx sama dengan 2x kuadrat 3 ditambah 3x derajat 3 ditambah 3x derajat 2 min 4x tambah 5. Soal ini merupakan polinomial kuadrat kubik karena memiliki pangkat tertinggi 3 dan memiliki bentuk umum ax derajat 3 ditambah b derajat 2 ditambah cx ditambah d. Jadi di sini ada contoh soal yang ketiga dengan soal min
kurang 7 per 2 X derajat 2. Jadi di sini kita disuruh mencari derajat polinomial, lalu koefisien X derajat 3, dan koefisien pangkat tertinggi. Nah, jadi di sini kita sederhanakan dulu si per 5-nya menjadi min X derajat 6 ditambah 1 per 5 X derajat 3 ditambah 2 per 5 X ditambah 1 per 5 dikurang 7 per 2 X derajat 2. Nah, karena yang pertama kita disuruh cari derajat polinomial, seperti yang kita ketahui derajat polinomial adalah derajat tertinggi atau pangkat tertinggi. Nah, karena di sini pangkat paling tingginya atau derajat paling tingginya 6, jadi derajat polinomial itu jawabannya 6 karena pangkat tertinggi variabel X adalah 6. Nice. Mimpi aja loh. Nah, yang kedua kita mencari koefisien X derajat 3. Nah, seperti yang kita ketahui koefisien adalah angka di depan variabel. Nah, jadi variabel X pangkat 3 ini di depan angkanya itu adalah 1 per 5. Jadi koefisien X derajat 3 itu adalah 1 per 5. Nah, yang terakhir adalah koefisien pangkat tertinggi. Seperti yang sudah kita ketahui pangkat tertingginya itu adalah derajat 6. Nah, si derajat 6 ini memiliki koefisien berapa? Yaitu min 1 karena X itu nilainya 1. Itu koefisiennya. Berarti dari derajat. Baik, selanjutnya kita akan membahas soal tentang materi pembeda antara polinomial dengan non polinomial. Jadi di sini diketahui ada 4 persamaan, yaitu Zoom dong. Wih. nah, jadi ini ada X derajat 2 plus X derajat 9 2X min 4X. Itu X pangkat 7. Pangkat 7. Oh ini 2X derajat 7 min 4X. Nah, lalu yang kedua ini ada angka 4 X derajat 4. min 2X derajat 2 plus 5. Lalu persamaan yang ketiga itu ada 3 per X pangkat X derajat 5 min 2X derajat 3 plus 6. Nah, yang keempat ada 3 per 2X pangkat 4 min sin 4 X derajat 3 min 2X plus 1. Nah, jadi di sini saya akan menanyakan manakah yang merupakan polinomial dan manakah yang bukan polinomial. Yang bukan polinomial, yang 3. Dua polinomial. Ya, yang kedua poli. Yang kedua poli. 4 poli. 4 poli. 4 poli. 3 bukan. 3 bukan. 1 bukan. Bukan. Itu 9. Ya nggak sih? Nih, yakin gak nih? Yakin. Insyaallah. Benar. Poli. Jadi ini nomor 1, 2, 3, 4-nya udah yakin ya? Ya. Ya. Walah, weh. Wah. Oke, lanjut, Mai. Ini lanjut. Wassalam. Nah, jadi jawaban yang Tuh, benar poli itu ini. Jadi yang pertama poli, yang Oh, kedua satu poli, poli. dan yang ketiga bukan polinomial, dan yang keempat juga bukan polinomial. Oh. Nah, kenapa bukan? Ini kita bahas satu-satu ya. Selanjutnya. Nah, jadi yang pertama itu kita sebut. Jadi yang pertama itu kita sebut polinomial karena seperti yang kita ketahui, dia ini mengandung 4 unsurnya. Di sini ada konstanta, jadi konstantanya itu kan personal. Jadi kita nggak usah tulis. Nah, di sini juga, di sini juga derajatnya itu positif semua kan, dapat kita lihat ya bahwa derajatnya positif semua. Ya. Nah, jadi ini kita sebut sebagai polinomial karena memiliki variabel X dan juga derajatnya semuanya positif. Nah, kalau yang kedua juga kita sebut sebagai polinomial karena di
Ada O, ada C. Lihat di sini. X-nya itu kan di dalam fungsi sin. Iya, jadinya nanti sih. Jadi nantinya sin pi per 4 X derajat 3. Tuh. Jadi itu bukan merupakan polinomial. Baik, cukup sekian materi presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kenapa ketika suatu persamaan, kenapa ada suatu persamaan? Seperti yang tadi, ketika X-nya berada di suatu persamaan trigonometri, kenapa persamaan itu bukan polinomial? Lanjut aja. Gip. Belum bisa. Siapa? Erin dulu. Erin sini di situ. Baik, izin menjawab. Kita boleh dulu nggak sih? Belajar. Kenapa suatu persamaan ketika X-nya berada di persamaan trigonometrinya itu, kenapa persamaan itu bukan polinomial? Baik, kan kita izin menjawab. Jadi yang telah kita diskusikan tadi bahwa yang terdapat di dalam fungsi trigonometri itu didapat di sederhanakan. Jadi itu didapat di sederhanakan. Sedangkan kalau misalkan di depannya itu kita sederhanakan kan fungsinya. Apakah cukup? Ya, boleh. Kan tadi ada trinomial, polinomial di situ kan sukunya berbeda, 3 suku yang berbeda, 6, 5, dan 4. Nah, kalau misalkan 3 sukunya itu sama, seperti 2x kuadrat plus 2x plus 2, apakah itu bisa disebut trinomial juga? 2x kuadrat Plus 2x apa sama? Sama semua angkanya. berarti Biologi. Oh, ini. Hah? Oke, baik, Rey. Jadi itu polinomial karena kita melihatnya dari sukunya. Terima kasih ya. Woi, coba lu yang bilang lo. Kan itu tadi apa namanya ada soal yang 2x pangkat 9 itu kan ya. Coba dipundurin. Bisa nggak sih? Bisa mundur dulu, udah mundur. Nah, apa? Ini. Nah itu kan apa namanya polinomial itu kan derajat tertingginya, berarti itu apa sih maksudnya nggak ditentuin dari dia paling depan atau paling belakang, tapi dia tertingginya berarti. Betul. Oh. Jadi derajat tertingginya itu 9. Jadi kalau lebih mudahnya mungkin kita omongin dari x derajat 9 plus 2x derajat 7 lalu plus x plus x derajat 2 dan min 4x. Oh berarti Nggak berurut juga. nggak berurut nggak apa-apa ya? Mungkin kita bisa nentuin mana Yang paling tinggi. yang paling tinggi. Oh.
Thank you. Beda. Ini pertanyaan lagi. Apakah sudah cukup jelas? Jelas. Oh, Cukup. Oke, baik. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Di sini juga kami sedang belajar. Oke. Wassalamualaikum.